disitulah saya juga ngalamin masa-masa seperti yang dulu waktu di SD, di SMP, di SMA di awal saya sempat ya itu kayaknya mengalami lagi hal yang sama, ketemu lagi dengan lingkungan yang sebagian besar masih seperti itu. Saya mulai akrab lagi dengan stun ya, merokok ya, dan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin saya tidak bisa ceritakan semuanya. Saya ngalamin sampai hampir 7 kali kecelakaan ya, nyaris saya meninggal dunia. Kebayang nggak teman-teman? Saya udah punya istri 1, saya udah punya anak 2, dan bayi yang dikandung dia, di dompet saya cuma tinggal 5.000 perak. Kalau teman-teman mau seterusnya saya sharing ilmu di channel The Mentor Gus Reza secara gratis, syaratnya mudah kok, hanya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Loh, katanya gratis. Ya memang gratis, karena subscribe itu kan gratis. Jangan lupa ya teman-teman, semoga informasi, motivasi, dan inspirasi yang Gus sampaikan di YouTube channel The Mentor Gus Reza makin banyak manfaatnya buat banyak orang. Oke, thank you. Saya mau lanjut sejarah perjalanan hidup saya setelah saya masuk di Curug, kurang lebih pendidikan selama 5 tahun. Kemudian waktu itu ada 2 pilihan teman-teman, antara memilih jadi profesional di bidang penerbangan di beberapa airlines, kemudian yang kedua adalah menjadi dosen. Saya waktu itu mantap milih jadi dosen karena saya suka berbagi, saya suka sharing, saya suka bicara yang bisa mengakomodasi, yang bisa memenuhi kebutuhan saya dalam melakukan sharing ya sebagai dosen. Jadi saya ambil pilihan dosen waktu itu. Dari sekian banyak teman-teman saya yang mengambil dosen cuma ada 2 orang. Saya bersama teman saya yang sekarang sudah menjadi salah satu pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan. Dan waktu itu saya sebagai dosen itu di bawah Departemen Perhubungan, jadi saya ini PNS. Dan proses PNS itu kalau untuk awal nggak bisa langsung dapat gaji penuh karena kita masih capek ya. Capek itu calon pegawai, jadi gajinya baru 80%. Dan teman-teman, sekedar informasi, tahun 91 saya resmi diangkat menjadi instruktur di lingkungan pendidikan latihan penerbangan Curug. Itu gajinya Rp213.000 per bulan, dimana saya sudah menikah tahun 91. Bayangkan teman-teman, tahun 91 saya sudah punya istri dengan income 213.000. Itu pun masih harus dipotong karena 80% kita hanya terima 80% gaji itu sebagai seorang calon pegawai negeri. Ya kita jalanin saja karena dunia saya dunia ngajar ya, tidak mudah. Walaupun sebenarnya saya waktu itu terbantu juga karena tinggal di mes instruktur, jadi tidak perlu pakai biaya kos, cuma ya kita harus membiayai sendiri untuk kehidupan. Dan selama saya mengajar kurang lebih 5 tahun. Kenapa harus 5 tahun ya teman-teman? Saya mau kasih rumusnya. Kalau kita di lingkungan pegawai negeri sipil, karena saya dulu ada sekolah kedinasan, itu ada istilah rumus 2N+1. Jadi N-nya adalah masa pendidikan. Jadi kalau masa pendidikan saya 2 tahun dibiayai oleh pemerintah, maka saya harus mengabdi ke pemerintah 2N+1, yaitu 2 kali 2 tambah 1, jadi 5 tahun saya harus mengabdi. Jadi tahun 91 sampai 96 saya menghabiskan waktu saya untuk menjadi seorang PNS demi menghabiskan masa ikatan dinas. Bisa aja sih saya keluar dari Curug, tapi saya harus bayar ganti rugi. Mungkin waktu itu kurang lebih sekitar 60 atau 70 juta gitu untuk ganti ruginya ya. Ya udah saya ikutin aja sampai selesai 5 tahun. Ya tentunya suka dukanya saya sebagai seorang pengajar cukup banyak. Sukanya ya karena dihormatin sama taruna itu sangat ya boleh katakan menganggap lah yang namanya instruktur itu udah kayak hampir seperti dewa. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan itu udah kayak sabda gitu. Jadi dia pasti ikut gitu. Bahkan ya maaf nih, saya ngajar salah aja dia pasti ngikutin. Walaupun yang saya ngajar salah, mereka catat dan mereka benar-benar ketaatannya penuh dalam belajar ini. Ya di satu sisi itu bagus, di sisi yang lain mungkin kreativitas jadi terbelenggu di situ ya. Setiap saya keluar dari mes ketemu mereka taruna, mereka hormat. Selamat pagi Pak, selamat pagi Mas ya. Di sana juga lebih banyak kita dipanggilnya Mas daripada Pak ya. Selamat siang Mas ya. Setiap ketemu orang selalu yang taruna itu pasti kita dihormati. Apalagi kalau saya ke asrama, liatin asrama taruna, waduh ya, tiap tangan tuh pasti ngangkat tangan. Selamat pagi Mas gitu. Jadi udah melupakan suatu habit ya, dihormati oleh taruna, kemudian disapa dengan taruna. Nggak mungkin ada taruna yang nggak menyapa. Kalau mereka tahu konsekuensinya, kalau mereka tidak hormat dan tidak nyapa, kemungkinan akan dihukum. Hukumannya adalah fisik. Jadi itu 5 tahun saya jalanin. Saya memegang beberapa mata kuliah. Ada saya ngajar tentang ilmu aerodinamika, ada saya ngajar ilmu tentang hidrolik sistem. Kita juga ngajar tentang bagaimana peraturan keselamatan penerbangan sipil ya. Ada beberapa pelajaran, dan terus terang dari semua yang saya pelajari itu
sampai hari ini pun masih saya ingat, masih saya ambil sebagai filosofi hidup saya. Salah satu yang saya juga belajar dari kehidupan mengajar selama di Curug, itu ada satu kalimat yang saya pegang sampai hari ini sebagai satu kalimat inspirasi. Bunyinya begini, you cannot change wind direction, but you can change wing direction. Anda tidak bisa merubah arah angin, tapi Anda bisa merubah arah sayap. Angin nggak bisa dirubah, tapi sayap bisa dirubah. Gimana cara merubah sayap? Ya di kokpit itu ada satu alat pengendali yang bisa kita rubah, kita sesuaikan, kita mau belok kiri, belok kanan, naik ke atas, ataupun miring kiri, miring kanan, itu ada. Ya begitu juga dalam kehidupan ya. Kita nggak bisa merubah takdir, tapi kita bisa merubah sikap kita terhadap takdir. Kenapa? Karena pilot kehidupan adalah kita sendiri. Itu yang pelajaran saya ingat betul sampai hari ini saya pakai ilmu aerodinamika. Makasih saya ucapkan juga pada para dosen, para instruktur yang dulu pernah mengajar saya seluruh materi-materi ini selama waktu saya jadi taruna ya. Itu teman-teman ya, flat aja selama saya jadi PNS, flat saja ya. Akhirnya juga saya selama di Curug, walaupun sudah berumah tangga, saya berinteraksi banyak dengan teman-teman sesama instruktur yang ada juga yang masih bujangan ya. Ada yang sudah married tapi istrinya belum dibawa ke mes. Di sebelah saya juga ngalamin masa-masa seperti yang dulu waktu di SD, di SMP, di SMA di awal saya sempat ya itu kayaknya mengalami lagi hal yang sama, ketemu lagi dengan lingkungan yang sebagian besar masih seperti itu. Saya mulai akrab lagi dengan tun ya, merokok ya, dan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin saya tidak bisa ceritakan semuanya, tapi ya itulah dinamika dalam kehidupan. Dan yang paling berat buat saya pada saat itu kehidupan bagaimana hidup dengan seorang istri ya, rumah masih tinggal sama mertua, saya harus menghidupi istri saya dan saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu 213.000 per bulan. Ya perlu diketahui istri saya seorang dokter yang waktu itu masih menjadi dokter koas ya, bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya bayangin lah kalau kita punya istri seorang dokter, mungkin bayangannya suaminya ini punya satu kualitas ekonomi yang bagus, yang mapan ya. Anehnya saya tidak seperti itu ya, di awal tidak seperti itu, tapi saya bangga dan bahagia istri saya seorang yang sabar, seorang yang qanaah, dia terima apa adanya. Tapi harusnya itu bukan menjadi alasan bagi saya untuk tidak selalu fight untuk bisa mencari yang terbaik buat membahagiakan keluarga dan istri serta orang tua. Tapi at least saya sudah bisa memenuhi salah satu bukti saya sebagai seorang laki-laki, sebagai pemimpin di keluarga. Saya buktikan kepada ibu saya. Waktu itu juga waktu saya mau menikah juga menarik, karena saya menikah umur 22 tahun ya. Ya masih sangat muda. Umur saya menikah umur 22 tahun. Beda hanya berapa tahun dari istri saya. Waktu saya menyampaikan keinginan saya untuk menikah sama ibu saya, ya alhamdulillahnya ibu saya bilang, ya silakan. Beliau nanya siapa, kemudian sebelum saya jawab saya tanya, ya kira-kira menurut ibu siapa sih calon istri yang ideal di mata seorang ibu? Diam aja beliau. Kemudian saya pancing, apakah pendidikan harus tinggi? Ya nggak mesti, yang penting ya sama pun boleh, ya di bawah juga nggak apa-apa. Wah saya bingung juga kan, kalau bukan pendidikan apa nih? Oh apa ekonomi kan? Apa ekonominya harus keluarganya dari keluarga yang berada? Oh nggak mesti, yang biasa-biasa aja. Waduh, kriterianya makin bingung lagi saya. Apa ini bu, sukunya mesti Jawa? Saya orang Jawa ya, bapak saya orang Pasuruan, ibu saya orang Bojonegoro. Apa sukunya harus Jawa? Oh nggak mesti orang Jawa, siapapun, mau Jawa, mau Sumatera, mau Kalimantan, silakan, nggak masalah. Bukan saya bingung waktu itu ya. Terus apa nih bu syarat ibu untuk menjadi yang bisa cocok buat jadi pendamping hidup saya? Dia cuma bilang satu, pokoknya harus dokter. Ya udah, saya memenuhi bukti saya, wajiban saya. Tapi maaf istriku, bukan berarti semata-mata pilihan karena dokter untuk saya menikah dengan dirimu, tetapi engkau memang orang yang soleha, engkau orang yang baik, ya sabar ya, dan itu saya buktikan selama masa pernikahan sampai hari ini pun luar biasa. Tapi salah satu yang juga membuat lega ibu saya adalah karena saya memilihkan calon istri saya juga seorang dokter, alhamdulillah. Tapi teman-teman, tidak seindah yang dibayangkan dan tidak semudah yang dibayangkan. Maksud saya, kalau kita menikah dengan seorang dokter itu harus siap-siap ya resiko dan konsekuensinya. Karena dokter itu sebuah profesi, dari mulai kuliah aja sudah mulai sulit ya dari segi waktu ya. Kemudian sudah masuk lulus sarjana kedokteran pun harus mengambil profesi sebagai dokter. Dia harus koas tugas di rumah sakit. Dan jadwalnya itu bisa hampir 24 jam ya. Kadang-kadang dapat shift pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam ya. Kalau udah dapat pasien itu nggak bisa diganggu. Saya nggak bisa ganggu gitu. Padahal tahun 93 saya udah mulai punya anak ya. Anak pertama saya tahun 93, dimana saya masih ngajar di Curug. Kemudian istri saya tugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian 2 tahun setelah itu muncul adiknya. Tahun 95 saya sudah punya 2 anak. Anak pertama sudah umur 2 tahun, 2 mau 3 tahun. Kemudian yang pertama masih bayi. Jadi saya keluar dari Curug itu 96 sudah dalam posisi punya 2 anak, dan istri saya lagi hamil anak yang ketiga dengan penghasilan 213.000. Kebayang nggak sih teman-teman ya?
Saya punya istri dokter dengan 2 anak kecil dan 1 anak yang sedang dikandung. Tibalah saatnya saya memasuki satu babak yang cukup dilematis ya, karena waktu itu istri saya mendapatkan tugas untuk melengkapi profesi dokternya, ada tugas namanya dokter PTT ya di daerah terpencil. Nah, waktu itu istri saya dapat jatah di daerah namanya Taraju. Taraju itu di daerah Tasikmalaya. Warung putih naik lagi ke perkebunan teh zaman Belanda, dari Garut terus gitu ya. Saya perhitungkan selama ini saya bolak-balik ke sana waktu nengokin istri itu, setiap kali nengokin istri kurang lebih perjalanan waktu ya kurang lebih sekitar 7 jam ya. Dulu belum ada jalan tol seperti sekarang ini ya, 7 jam sampai ke atas. Dan pada saat saya sudah menuju ke daerah perkebunan teh itu jalannya nggak sebagus yang dibayangkan ya, masih berbatu-batu. Jadi saya harus hati-hati karena salah mengemudikan, wah ini bahaya. Teman-teman tahu ya, di daerah Garut itu banyak sekali tikungan-tikungan curam yang tajam ya, jurang yang kalau kita lengah itu ya sudah wassalam. Jadi praktis saya berumah tangga tapi nggak bersama istri. Jadi saya ketemu istri itu kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dalam kondisi ya saya manfaatkan waktu weekend, karena di waktu-waktu hari kerja saya tetap bekerja, nggak mungkin saya nengok. Jadi Sabtu Minggu, kadang berangkat malam Minggu, pulangnya Minggu malam atau mungkin Senin pagi baru saya balik. Dalam kondisi yang ngantuk, dalam kondisi yang lelah, ya perjalanan cukup panjang, pulang pergi sekitar 12-14 jam. Saya ngalamin sampai hampir 7 kali kecelakaan ya, nyaris saya meninggal dunia. Teman-teman kebayang, saya naik tol itu, mobil saya di tol itu arahnya berlawanan dengan yang mobil dengan di belakang saya. Bayangin, waktu itu jam 2 dini hari ya, sampai posisi saya mobil terbalik gitu. Yang kalau waktu itu rame mobil, pasti mobil saya udah pasti terbalik gitu otomatis. Ya udah, kemudian masalah jurang ya, dikit lagi beberapa meter sedikit lagi saya meleset, udah masuk jurang, wassalam. Nggak pernah ada lagi Reza, sudah innalillahi. Itu yang saya alami. Nggak mudah saya menjadi bapak rumah tangga. Jadi kalau di istilah ibu rumah tangga, saya pernah ngalamin selama kurang lebih hampir 2 tahun 3 tahun jadi bapak rumah tangga ya, karena istri saya PTT pada waktu itu. Nah itu teman-teman, jadi memang bahagia punya istri seorang dokter, tapi juga harus siap dengan perjuangannya ya. Bahkan waktu saya punya anak pertama itu, pernah bayi itu karena dia lagi tugas di rumah sakit kan nggak bisa bawa bayi, jadi saya pegang bayi itu, saya urus di rumah. Nah yang repot waktu saya megang bayinya nangis. Saya kasih ada namanya breast pump ya, jadi istri saya itu nggak ngompres dulu asinya, terus dimasukkan ke satu botol untuk disimpan di kulkas, terus saya kasih. Nggak mau deh, berarti nih anak, nih bayi harus ketemu sama ibunya langsung. Jadi pada malam itu juga ya, tengah malam dini hari, istri saya masuk tugas di rumah sakit Cipto, saya berangkat bawa bayi ini karena nangis, kasihan. Saya khusus ke rumah sakit hanya untuk ketemu istri saya. Terus istri saya mojok, saya panggil, yuk mojok dulu sebentar, ngapain ini bayi nangis. Beliau nyusuin bayi kita sampai udah tidur, baru saya bawa pulang. Kebayang nggak teman, itu nggak sekali 2 kali kayak begitu ya. Luar biasa perjuangannya, memang tidak mudah, tapi kita jalani semua dengan sabar ya, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah suka duka saya di awal-awal pernikahan ya, waktu saya masih di Curug. Sampai alhamdulillah, singkat cerita teman-teman, saya menyelesaikan 5 tahun masa ikatan dinas. Itulah saatnya dimana saya harus keluar dari dunia Curug, karena saya merasa masih sangat muda, peluang saya masih besar. Saya harus cari satu dunia yang memberikan kesempatan saya untuk akselerasi karir. Saya nggak mau selamanya di situ, jadi saya memutuskan untuk keluar. Teman-teman banyak menyayangkan karena saya sedang diproyeksikan untuk jadi seorang pejabat di kampus tersebut, tapi ya udahlah, itu angin sorga ya, udah ansor. Saya memutuskan, bismillah, udah mantap, saya lapor sama pimpinan saya mau keluar. Cuma saya mikir, dengan ijazah penerbangan saya mau ngelamar kemana? Kalau saya ngelamar KRN ketemu teman-teman lagi gitu, penurunan bukan kemajuan. Saya harus masuk bidang yang beda. Apa nih bidangnya? Saya mikir, apa bidang yang tidak perlu memperhatikan soal background pendidikan, tapi kesempatan karir saya cepat, income juga saya cepat meningkat, karena tuntutan juga makin banyak gitu. Akhirnya saya nggak tahu, kepikir jadi sales. Hanya saya ngelamar jadi sales. Sales itu kan tidak butuh ijazah. Yang penting jualannya berapa, kamu bisa jual berapa, kamu bisa jadi manajer dengan cepat, kamu bisa punya income yang banyak asal kamu bisa jual barang, jual produknya, jual jasanya. Akhirnya saya milih jadi sales. Nggak dilihat tuh ijazah, yang penting kamu bisa jualan berapa, kamu bisa mimpin organisasi berapa orang, kamu bisa buktikan nggak produktif tim kamu. Itu yang saya lakukan. Itu tahun 96 ya, saya masih baru punya motor ya. Motor itu hasil dikasih sama mertua saya. Terima kasih mertua saya yang lagi sudah almarhum, Allah merahmati beliau. Mobil saya ada mobil tuh ya, peninggalan orang tua Fiat, tapi banyak sering mogok terus. Jadi akhirnya mertua nggak tega, akhirnya dibeliin motor sama beliau ya. Motor. Nah, motor ini sudah punya sejarah ya. Sudah 7 kali kebanting, sudah 7 kali pleset, dan bahkan saya harus ganti seragam baju PNS saya, celana PNS saya sampai 7 kali loh ya, robek terus ya, karena saya menempuh perjalanan dari Jakarta ke Curug itu kurang lebih sekitar 2,5 jam ya, naik motor. Bayangin pantat tuh teposnya kayak apa, luar biasa. Itulah perjuangannya.
Jadi waktu saya ngelamar di perusahaan marketing ini, waktu itu perusahaan tentang broker falas, saya menjadi seorang broker falas. Itu saya kantornya di daerah Jakarta Design Center, itu depan Jakarta Design Center kan ada halte. Saya buka dompet saya, kebayang nggak teman-teman? Saya udah punya istri satu, saya udah punya anak dua, dan bayi yang dikandung dia. Di dompet saya cuma tinggal 5.000 perak. 5.000 perak. Ya Allah, seorang Reza instruktur curug hanya punya duit 5.000 perak. Ya Allah, gimana saya menghidupi anak istri saya pada waktu itu? Itu kondisi yang sangat terberat dalam kehidupan rumah tangga saya, kehidupan perjalanan hidup saya. Tapi saya yakin di balik keputusan saya yang sangat revolusioner ini, keputusan yang sangat berat ini, saya yakin di balik itu Tuhan yang menyiapkan yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Seperti apa ya bentuk-bentuk kebaikan yang boleh katakan sampai bertubi-tubi, saya akan sambung pada cerita selanjutnya.